Saat kebakaran hutan melanda, Baskara Wijaya meninggalkan saya dan pergi dengan mobil. Hari ini ulang tahun Sandra. Panggil saja bantuan sendiri. Saya tidak berkata apa-apa. Keesokan harinya, saat ia kembali dan melihat villa yang telah menjadi puing-puing hangus, matanya terpaku pada sesuatu di bawah abu, dan seketika ia berlutut lemas. Peringatan kebakaran hutan ketiga berbunyi saat Baskara Wijaya sudah menyalakan mesin mobil. Kobaran api berwarna jingga kemerahan telah melintasi punggung bukit di sisi barat, dan asap tebal yang menyerupai dinding raksasa bergerak menekan ke arah villa kami. Saya berdiri di halaman, berpegangan pada kusen pintu. Penopang kaki serat karbon di kaki kanan saya tersangkut kerikil, dan setiap langkah membuat luka lama saya terasa seolah ditusuk kembali dengan paku. Baskara menurunkan kaca jendela mobil, hanya menatap saya sekilas. Pesta ulang tahun Sandra sudah dimulai. Saya pikir, saya salah dengar. Tangannya memegang setir, nada bicaranya tidak menunjukkan keraguan sedikitpun. Tahun ini dia berumur 35, keluarganya semua di luar negeri. Aku sudah janji akan menemaninya merayakan ulang tahun, tidak bisa mengingkarinya lagi. Dari kejauhan, terdengar suara pohon-pohon yang meledak terbakar. Sistem penyiram otomatis di luar villa tidak aktif. Indikator tekanan pada tangki air berhenti di zona merah. Gerbang listrik menuju jalan utama di bawah bukit juga macet karena listrik padam. Satu-satunya mobil yang bisa menerobos keluar ada di tangannya. Kamu tahu mobil pemadam kebakaran tidak akan bisa masuk, kan? Tanya saya. Baskara menatap ponselnya dengan tidak sabar. Peringatan dini ini hanya untuk persiapan. Bukan berarti apinya sudah sampai di depan pintu. Bukankah kamu ahli dalam evaluasi risiko kebakaran hutan? Panggil saja bantuan sendiri. Setelah berkata begitu, ia menginjak pedal gas. Debu yang terangkat oleh ban menerpa wajah saya. Saya tidak mengejarnya, juga tidak menangis sambil menggedor pintu mobilnya. Saya hanya mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi perekam suara, dan menyimpannya. Kemudian, dari akun keluarga bersama, saya menghapus hak akses kontak daruratnya. Setelah itu, saya mengirimkan surat pemberitahuan risiko yang sudah lama saya tulis kepada Dinas Pemadam Kebakaran, perusahaan asuransi, dan seluruh jajaran direksi proyek Puncak Lestari. Saat email itu terkirim, mobil Baskara sudah menabrak pagar kayu di samping dan menghilang di telan asap tebal. Saya menunduk menatap data pemantauan risiko kebakaran yang terus berubah di ponsel. Arah angin telah berubah. Dengan kecepatan penyebaran saat ini, paling lama 20 menit lagi api akan mencapai villa. Dan Baskara tidak tahu, rumah ini bukan sekadar hunian biasa. Ini adalah villa percontohan untuk kawasan resor Puncak Lestari yang akan segera diluncurkan oleh Wijaya Property. Ini juga merupakan rumah uji coba pertama untuk sistem proteksi kebakaran yang saya rancang selama 2 tahun. 3 bulan lalu, Direktur Humas Proyek, Sandra, dengan alasan mengganggu estetika pemandangan, meminta kontraktor membongkar jalur sekat api di sisi utara dan secara sepihak menyambungkan tangki air pemadam kebakaran ke air terjun lanskap. Saya telah mengirim 7 email permintaan perbaikan. Baskara hanya menjawab sekali, jangan hambat seluruh proyek dengan kecemasan profesionalmu. Saat ini, sistem penyiram yang gagal total membuktikan bahwa hal yang paling saya khawatirkan telah terjadi. Ponsel tiba-tiba berdering. Sandra mengirim sebuah foto. Di dalamnya, ia mengenakan mahkota berlian dan duduk di tengah restoran. Baskara berdiri di belakangnya, dengan lembut membantunya menyalakan lilin ulang tahun. Ia hanya mengirim satu kalimat. Mbak Kirana, Baskara bilang kamu paling ahli menangani situasi darurat, jadi aku tidak akan merebutnya darimu. Saya menatapnya selama 2 detik, mengambil tangkapan layar, menyimpannya, lalu mematikan ponsel. Pohon pinus di luar halaman tumbang dengan suara gemuruh. Percikan api mulai berjatuhan dari atap. Saya tidak lagi memandang ke bawah bukit. Saya berbalik dan bergegas masuk ke ruang peralatan di basement, menarik tuas manual untuk pintu darurat anti-api. Namun, pintu itu hanya turun setengah sebelum mengeluarkan suara gesekan yang memekakkan telinga. Seseorang telah merusaknya. Saya berlutut untuk memeriksa dan menemukan sebuah pengait plastik hangus tersangkut di dalam rel. Itu adalah komponen murah yang digunakan sementara oleh kontraktor, sama sekali tidak ada dalam desain asli. Api sudah menjilat kaca jendela, menimbulkan suara retakan halus karena suhu tinggi. Sambil menyeret kaki yang cedera, saya merangkak masuk ke ruang peralatan dan menarik penutup lubang inspeksi di sudut dinding. Lubang itu terhubung ke saluran drainase tua yang tidak terpakai, jalan keluar kedua yang saya siapkan untuk kondisi ekstrem. Saluran itu hanya selebar 60 cm. Penopang kaki saya terlalu tebal,
tidak mungkin bisa masuk. Asap mulai menyelinap masuk dari celah pintu, pandangan saya mulai kabur karena sesak. Saya terpaksa duduk di lantai dan melepaskan penopang kaki serat karbon yang telah menemani saya selama 8 tahun. Di bagian dalam penopang itu, terukir sebaris tulisan kecil. Hanya untuk kembali hidup-hidup. Itu adalah peninggalan ayah saya. 18 tahun lalu, ia meninggal dalam sebuah misi penyelamatan kebakaran hutan. Luka di kaki kanan saya juga berasal dari kebakaran yang sama. Saya meletakkan penopang itu di samping lubang inspeksi, lalu melepaskan cincin kawin dan meletakkannya di atasnya. Bukan agar seseorang mengira saya sudah mati, tetapi karena jari saya sudah membengkak. Jika tidak dilepas, cincin itu akan mencekik daging saya. Saya menyelipkan ponsel ke dalam celah penopang, mengaktifkan rekaman suara luring, lalu menggunakan linggis untuk sedikit demi sedikit membongkar penutup saluran drainase. Sesaat atap runtuh, saya masuk ke dalam kegelapan. Api di belakang saya menelan ruang peralatan, gelombang kejutnya mendorong saya ke depan. Kaki kanan saya membentur tepi semen. Saya tidak merasakan sakit, hanya mendengar napas saya sendiri yang terengah-engah menggema di dalam pipa sempit. Saya tidak tahu sudah berapa lama merangkak, sampai di depan muncul secercah cahaya putih dingin. Itu adalah lubang inspeksi di sisi lain bukit. Dengan sisa tenaga, saya mendorong penutup besinya. Namun, setelah berhasil keluar, saya terguling menuruni lereng berbatu. Sebelum pingsan, saya melihat lampu restoran tempat pesta ulang tahun itu bersinar seperti gugusan bintang yang dingin dan acuh tak acuh. Keesokan paginya, Baskara kembali ke villa. Seorang petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi memberitahu saya, ia berdiri di luar ruang peralatan yang telah menjadi puing-puing, menggali abu dengan tangan kosong. Ketika ia melihat penopang kaki serat karbon yang sudah berubah bentuk dan cincin kawin di bawahnya, ia terpaku. Lalu kedua kakinya lemas, dan ia langsung berlutut di tengah abu. Karena ia tahu lebih baik dari siapapun, saya tidak pernah melepaskan penopang itu. Tanpanya, saya bahkan tidak bisa berjalan 100 meter. Dan semalam, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri saya berdiri di tengah kobaran api, sementara ia membawa pergi satu-satunya mobil. Ketika saya sadar, di luar jendela hari sudah gelap. Hidung saya dipenuhi bau campuran desinfektan dan kayu hangus. Kaki kanan saya terpasang di penyangga, punggung tangan tertancap jarum infus. Tenggorokan terasa seperti menelan amplas. Di samping tempat tidur, duduk Rendra. Ia adalah seorang insinyur di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, dan juga teman sekelas saya di universitas. 10 tahun lalu, kami pernah bersama-sama merancang sistem mitigasi bencana pegunungan. Kemudian saya menikah dengan Baskara. Ia tetap di bidang keselamatan publik, sementara saya perlahan menjadi konsultan gratis di balik Wijaya Property. Melihat saya membuka mata, Rendra segera menekan bel panggilan perawat. Jangan bicara dulu. Cedera inhalasimu tidak parah, tapi ligamen kakimu robek, perlu istirahat total. Saya menggerakkan bibir. Ia membungkuk mendekat. Baskara? Ekspresi Rendra langsung menjadi dingin. Di puing-puing puncak Lestari. Apa dia tahu aku selamat? Untuk saat ini, tidak. Saya menatapnya. Rendra menjelaskan, tim penyelamat menemukanmu di sisi lain bukit. Tidak ada identitas padamu, wajah dan rambutmu hitam karena asap. Saat dibawa ke rumah sakit, kamu tidak sadar, jadi rumah sakit mendaftarkanmu sebagai korban tanpa nama. Ia dihubungi oleh Dinas Pemadam Kebakaran, karena surat pemberitahuan risiko yang saya kirim mencantumkan namanya sebagai kontak teknis. Perlu memberitahunya? Tanyanya. Saya memejamkan mata. Yang terbayang bukan punggung Baskara saat pergi, melainkan kejadian-kejadian sebelumnya. Saat pertama kali saya mengusulkan pemulihan jalur sekat api utara, ia melempar proposal saya ke meja dan berkata, kantor pemasaran akan buka akhir bulan ini, jangan sampai asumsimu merusak lanskap senilai puluhan miliar. Saat kedua kali saya melaporkan tekanan air yang anomali, Sandra berkata sambil tersenyum di depan seluruh tim proyek, Mbak Kirana. Orang teknis memang suka melebih-lebihkan masalah kecil agar terdengar menakutkan. Baskara tidak membela saya. Ia hanya meminta sekretarisnya menghapus pendapat saya yang menentang dari notulen rapat. Semalam, sebelum ia pergi, ia bukannya tidak tahu risikonya. Sistem navigasi di mobil setidaknya telah mengeluarkan 5 kali peringatan evakuasi wajib. Setiap kali, ia menekan tombol abaikan. Saya membuka mata. Tidak perlu. Rendra terdiam beberapa detik, tidak mencoba membujuk. Ia meletakkan ponsel saya di samping tempat tidur. Casing ponsel sudah meleleh, ditemukan oleh petugas pemadam dari celah penopang kaki.
Chip penyimpanannya tidak rusak total. Teknisi berhasil mengekstrak rekaman suara dan beberapa dokumen. Di rekaman terakhir, ada suara Bhaskara. Panggil saja bantuan sendiri. Sangat jelas. Rendra memberiku setumpuk dokumen cetak. Ini data dari platform pemantauan proyek semalam. Pukul 18.007 Tani 7 tekanan tangki air pemadam kebakaran villa turun ke level terendah. Pukul 18.12, mobil Bhaskara meninggalkan lokasi. Pukul 18.26, garis api menerobos sisi utara. Pukul 18.401, bangunan utama terbakar. Apakah ada cadangan data di server eksternal? Tentu. Dulu kamu bersikeras agar data inti disinkronkan ke platform uji coba kebakaran hutan milik pemerintah. Kontraktor tidak bisa menghapusnya. Saya menghela napas lega. Itulah pintu pengaman terakhir yang saya tinggalkan untuk proyek ini. Terdengar langkah kaki tergesa-gesa dari luar. Seorang perawat membuka pintu. Ibu Kirana, ada yang mencari Anda di luar. Katanya suami Anda. Rendra segera berdiri, tetapi saya mengangkat tangan untuk menghentikannya. Biarkan dia masuk. Beberapa menit kemudian, Bhaskara muncul di ambang pintu. Kemeja putihnya penuh noda abu, punggung tangannya terdapat goresan baru. Matanya merah padam. Saat melihat saya, ia berhenti. Bibirnya bergerak beberapa kali, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kirana? Saya bersandar di kepala tempat tidur, tidak menjawab. Ia melangkah maju dengan cepat, hendak memeluk saya. Rendra menghalangi di depan tempat tidur, kakinya cedera. Bhaskara baru berhenti. Ia menatap saya lama, lalu tiba-tiba membungkuk, kedua tangannya menopang di pinggir ranjang. Kamu hidup. Kenapa tidak memberitahuku? Saya menatapnya. Bukankah semalam saat pergi kamu menyuruhku memanggil bantuan sendiri? Wajahnya perlahan memucat. Aku kira apinya masih jauh. Setelah pergi, aku langsung menelepon pemadam kebakaran. Jam berapa? Ia tidak menjawab. Saya mengambil laporan pemantauan dari meja samping tempat tidur. Kamu pergi pukul 18.12. Panggilan darurat pertama tercatat pukul 18.556. Saat itu, rumah sudah terbakar selama 15 menit. Jakun Bhaskara bergerak. Sinyal di jalan jelek. Jalan utama Puncak Lestari sepenuhnya terjangkau sinyal 4G. Kirana, sekarang bukan waktunya mempermasalahkan ini. Ia menarik napas dalam-dalam, merendahkan suaranya. Yang penting kamu selamat. Investigasi dari asuransi dan pemadam kebakaran akan segera dimulai. Kamu adalah konsultan keamanan proyek, ada beberapa hal yang tidak bisa kamu katakan sembarangan. Akhirnya, inilah tujuannya. Dari puing-puing ia bergegas ke rumah sakit, kalimat pertamanya bukan bertanya apakah saya kesakitan, bukan juga meminta maaf, yang ia khawatirkan adalah perusahaannya. Kamu ingin aku bilang apa? Tanya saya. Bhaskara menarik kursi dan duduk. Katakan saja api datang terlalu cepat. Saat aku pergi, aku sudah menghubungi bantuan. Kamu memilih tetap di villa untuk memeriksa peralatan. Rendra tiba-tiba berbalik. Bhaskara, dia hampir mati di dalam sana. Bhaskara bahkan tidak melirik Rendra. Aku sedang melindungi kita semua. Proyek Puncak Lestari menelan investasi 8 triliun. Begitu dinyatakan ada cacat fatal pada sistem pemadam kebakaran, bukan hanya aku, ratusan karyawan perusahaan akan terkena dampaknya. Saya bertanya dengan suara pelan, jadi, aku yang harus menanggung tanggung jawab? Bukan menanggung tanggung jawab, tapi menjelaskan fakta. Faktanya adalah, demi menemani Sandra merayakan ulang tahun, kamu meninggalkan istrimu yang kesulitan bergerak dan membawa pergi satu-satunya mobil untuk evakuasi. Wajah Bhaskara menegang. Sandra tidak ada hubungannya dengan ini. Hening sejenak di kamar. Sampai saat ini pun, ia masih membela Sandra lebih dulu. Saya mengulurkan tangan ke meja nakas. Di sana ada kunci akses keluarga bersama yang dilepas oleh perawat dan sebuah kartu otorisasi. Kartu itu mewakili izin saya bagi Wijaya Property untuk menggunakan model evakuasi. Di hadapannya, saya mematahkan kartu itu menjadi dua. Mulai sekarang, Wijaya Property tidak berhak lagi menggunakan teknologiku. Bhaskara sontak berdiri. Kirana Dewi, jangan jadikan pekerjaan sebagai pelampiasan emosi. Aku tidak sedang melampiaskan emosi. Saya menekan tombol berhenti pada pena perekam di samping tempat tidur. Aku hanya mulai menghitung harga yang harus kubayar karena ulahmu semalam. Sebelum meninggalkan kamar, Bhaskara akhirnya mengucapkan satu kata, maaf. Namun, permintaan maafnya diikuti oleh sebuah syarat. Sebelum investigasi asuransi selesai,
Jangan menerima wawancara media apapun. Saya tidak menjawab. Ia menganggap saya akan berkompromi seperti biasa. Selama 7 tahun menikah, saya telah membereskan terlalu banyak masalah untuknya. Ketika Wijaya Property baru memulai proyek pegunungan, mereka tidak punya tim ahli. Saya membantunya memeriksa data topografi secara gratis. Proyek menghadapi masalah lingkungan, saya menulis penjelasan teknis semalaman. Ayahnya sakit keras dan rantai kas perusahaan tegang. Saya menggadaikan rumah tua peninggalan ayah saya dan meminjamkannya 30 miliar rupiah. Setiap kali, ia berkata, "Tunggu sampai perusahaan stabil, aku pasti akan memberimu kompensasi." Kemudian perusahaan benar-benar stabil, tetapi nama saya tidak pernah muncul di dokumen publik manapun. Di brosur proyek Puncak Lestari, perancang sistem keamanan tertulis sebagai tim inovasi terpadu yang dipimpin oleh Sandra. Ketika saya menyuarakan keberatan, Baskara berkata, "Antara suami istri, buat apa mempermasalahkan nama?" Sekarang saya akhirnya mengerti. Bukan karena ia tidak tahu pentingnya pencantuman nama. Ia hanya tidak ingin saya memiliki modal untuk bisa pergi kapan saja. Pada hari ketiga di rumah sakit, investigator dari perusahaan asuransi datang ke kamar. Ia tidak langsung meminta kesaksian, hanya memverifikasi luka dan identitas saya. Sebelum pergi, ia mengingatkan saya bahwa Wijaya Property telah menyerahkan laporan awal insiden. Laporan itu menyebutkan bahwa kebakaran hutan adalah force majeure, dan sistem pemadam kebakaran villa nonaktif sementara karena Kirana Dewi melakukan pengujian tidak resmi. Baskara meninggalkan lokasi karena Kirana Dewi, secara eksplisit menyatakan akan tetap tinggal untuk menangani masalah teknis. Saya selesai membaca laporan, jari saya berhenti di halaman terakhir. Di lampiran laporan, ada surat permohonan pengujian peralatan. Pemohonnya ditandatangani dengan nama saya. Waktunya adalah pukul 10 pagi pada hari kebakaran. Saya tidak pernah melihat dokumen ini. Sumber tanda tangan digitalnya? Saya bertanya. Sistem internal Wijaya, jawab investigator. Rendra segera mengeluarkan laptop dan masuk ke email kerja saya yang tersimpan. Pukul 10 pagi, Kirana sedang berada di kantor pusat BNPB untuk menghadiri rapat tinjauan ahli. Ada catatan kehadiran, rekaman video rapat, dan log akses jaringan. Permohonan itu tidak mungkin diajukan olehnya. Saya menyusun semua bukti menjadi sebuah daftar dan menyerahkannya kepada investigator. Tolong lakukan identifikasi digital terhadap sumber tanda tangan ini. Sekaligus, amankan log kontrol peralatan dan catatan akses masuk di server internal Wijaya. Investigator mengangguk. Berita itu dengan cepat sampai ke Wijaya Property. Sore harinya, Baskara menelepon. "Kenapa kamu meminta pengamanan server?" "Karena seseorang memalsukan tanda tanganku." Henning sejenak di seberang telepon. "Mungkin itu kesalahan administrasi sekretaris." "Sekretaris siapa?" "Kirana, aku akan memeriksanya." "Kamu tarik dulu permohonan pengamanan server itu. Jangan memperbesar masalah." "Apakah kamu sudah membaca laporan itu?" tanya saya. Ia tidak menjawab langsung. Dokumen yang diserahkan oleh tim legal perusahaan sangat banyak, aku tidak mungkin membaca setiap halaman. Tapi ada tanda tanganmu di laporan itu. Aku hanya menandatangani sampulnya. Saya tertawa. Selama 7 tahun, setiap kali ia mengelak dari tanggung jawab, ia selalu menggunakan cara yang sama. Tidak tahu, tidak lihat, mengira sudah ada yang menangani. Sampai konsekuensinya benar-benar menimpanya. "Baskara, dokumen itu sudah masuk dalam proses investigasi, tidak bisa ditarik kembali." Suaranya memberat. "Kamu benar-benar ingin kita saling berhadapan? Orang yang pergi meninggalkan lokasi kebakaran bukanlah aku." Saya menutup telepon. Malam itu, Ibu Wijaya datang ke rumah sakit membawa termos. Ia tidak menanyakan kondisi saya. Begitu masuk, ia langsung mengunci pintu dari dalam. "Kirana." Pertengkaran suami istri tidak boleh menghancurkan karier seorang pria. Ia duduk di tepi ranjang dan meletakkan sebuah surat perjanjian damai di depan saya. Selama saya mengakui pengujian peralatan itu adalah inisiatif saya dan menyatakan bahwa Baskara telah mengatur penyelamatan sebelum pergi, keluarga Wijaya bersedia memberikan sebuah apartemen di pusat kota dan kompensasi sebesar 5 miliar rupiah. "Kamu dan Baskara masih muda. Kesalahpahaman bisa diselesaikan, kalian masih bisa bersama." Saya membaca sampai halaman terakhir perjanjian itu. Ada satu klausul lagi, saya harus melepaskan selamanya hak kekayaan intelektual atas teknologi yang terkait dengan proyek Puncak Lestari. Ternyata, inilah yang sebenarnya mereka inginkan. Saya menutup dokumen itu. "Bu, apakah Ibu tahu kenapa Baskara pergi?"
Ibu Wijaya menghindari tatapan saya. Ulang tahun Sandra. Dia hanya datang sebentar. Siapa yang sangka apinya akan sebesar itu? Dia membawa pergi satu-satunya mobil. Tapi kamu selamat, kan? Katanya tanpa berpikir. Setelah mengucapkannya, ia sendiri tertegun. Saya menatapnya. Pada saat itu, sisa rasa hormat terakhir saya untuk keluarga Wijaya benar-benar sirna. Selama saya tidak mati, pilihan Baskara bisa dimaafkan begitu saja. Selama saya masih bisa bernapas, mereka merasa saya tidak berhak menuntut. Saya mengambil perjanjian itu dan merobeknya menjadi dua. Wajah Ibu Wijaya berubah. Kirana Dewi, jangan tidak tahu diuntung. Selama ini kamu bisa terlibat di begitu banyak proyek, bukankah itu juga karena Baskara? Justru sebaliknya. Saya meletakkan salinan sertifikat paten di hadapannya. Tanpa saya, izin layak fungsi sistem pemadam kebakaran proyek Puncak Lestari tidak akan pernah lolos. Ibu Wijaya menatap sertifikat itu, jelas tidak percaya. Saya tidak menjelaskan lebih lanjut. Setelah ia pergi, saya mengirim pemberitahuan resmi kepada lembaga hak kekayaan intelektual yang telah bekerja sama dengan saya selama bertahun-tahun, menghentikan izin penggunaan sementara 3 paten saya oleh Wijaya Property. Sehari setelah pemberitahuan itu diterima, proses uji kelayakan tahap kedua proyek Puncak Lestari dihentikan. Baskara akhirnya mulai sadar bahwa yang saya patahkan bukan hanya selembar kartu, melainkan sesuatu yang selama ini ia anggap akan selamanya menjadi miliknya. Saat saya keluar dari rumah sakit, Baskara datang menjemput sendiri. Ia mengendarai mobil baru. Di kursi belakang, ada bantal sandaran yang biasa saya gunakan. Di kursi penumpang depan, ada seikat tulip putih, bunga yang paling sering ia beli dulu saat meminta maaf. Rumah sementara tidak bisa ditinggali. Aku sudah memesan suite di Hotel Mahakam, katanya. Tunggu kakimu pulih, baru kita bicara lagi. Saya berdiri di depan pintu rumah sakit dengan tongkat kruk. Aku tidak akan ke hotel. Tangannya berhenti di pintu mobil. Lalu kamu tinggal di mana? Di rumah Rendra. Kamu mau orang luar menertawakan kita? Setidaknya dia tidak meninggalkanku di tengah kebakaran. Wajah Baskara langsung menegang. Beberapa orang lewat. Ia menekan suaranya. Aku akui keputusanku hari itu salah. Tapi aku tidak sengaja ingin mencelakaimu. Sekarang setiap kalimatmu selalu menyindir soal itu. Apa gunanya? Gunanya. Saya menatapnya. Gunanya untuk mengingatkanku agar tidak lagi percaya pada satupun kalimat akan kurus yang keluar dari mulutmu. Saya berjalan memutari mobil dan masuk ke mobil Rendra. Baskara berdiri di tempatnya, tidak mengejar. Malam itu, Sandra untuk pertama kalinya menelepon saya. Suaranya serak, seperti habis menangis. Mbak Kirana, aku ingin menjelaskan. Hari itu aku tidak tahu kebakaran hutannya separah itu. Kalau aku tahu, aku tidak akan pernah membiarkan Baskara datang. Peringatan di mobil berbunyi 5 kali. Kamu duduk di sebelahnya. Keheningan seketika menyelimuti ujung telepon. Saya melanjutkan, rekaman CCTV di parkiran restoran menunjukkan pukul 18.35, saat kamu turun dari kursi penumpang, layar di mobil masih menampilkan peringatan evakuasi berwarna merah. Sandra dengan cepat kembali tenang. Kamu menginvestigasiku? Aku sedang menginvestigasi kenapa aku hampir mati. Ia menghela napas. Mbak Kirana, kamu selalu memusuhiku. Tapi aku dan Baskara sudah kenal lebih dari 20 tahun. Kalau kami memang ada apa-apa, tidak akan ada giliranmu. Kalimat ini pernah ia ucapkan juga. Ia menggunakan persahabatan panjang mereka untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, sekaligus untuk mengingatkan saya bahwa sayalah orang yang datang belakangan. Kamu benar, jawab saya. Karena itu, aku tidak berencana bersaing denganmu lagi. Sandra sepertinya tidak menduga. Maksudmu? Kalau kamu mau Baskara, ambil saja. Bukan itu maksudku. Tapi aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Saya menutup telepon dan menyimpan rekamannya. Keesokan harinya, Wijaya Property mengadakan rapat teknis darurat. Karena saya mencabut otorisasi, Puncak Lestari tahap kedua, tidak bisa lagi menggunakan model risiko yang ada. Yang lebih parah, 12 villa yang sudah terjual juga perlu dievaluasi ulang. Baskara meminta sekretarisnya mengirim undangan rapat, meminta saya hadir sebagai penanggung jawab teknis asli proyek. Saya membalas dengan sebuah proposal penawaran harga, sesuai tarif pasar. Total biaya untuk perbaikan sistem, kompensasi, dan rekonstruksi risiko adalah 15 miliar rupiah, dengan uang muka 50%, dan harus ada pengakuan publik atas hak desain saya. Tidak sampai 10 menit,
telepon dari Baskara datang. Kirana Dewi, kamu menagih suamimu sendiri 15 miliar? Ini tagihan untuk Wijaya Property. Dulu semua pekerjaan ini kamu lakukan. Dulu aku bodoh. Napasnya terdengar berat. Kamu tahu apa yang sedang dihadapi perusahaan sekarang? Tahu. Investigasi pemadam kebakaran, tuntutan asuransi, pembatalan dari calon pembeli, dan pemalsuan tanda tangan. Tanda tangan itu akan kuperiksa. Siapa yang akan diperiksa? Ia tidak menjawab. Saya sudah tahu jawabannya. Baskara tidak sepenuhnya tidak tahu. Setidaknya, ia tahu dari mana dokumen itu berasal. Rapat itu akhirnya berjalan tanpa saya. Wijaya Property menyewa firma keamanan lain. Setelah melihat data proyek, mereka mundur hanya dalam 2 hari. Alasannya sederhana. Jalur sekat api, cadangan air, dan jalur evakuasi darurat Puncak Lestari yang ada tidak sesuai dengan proposal yang disetujui. Firma manapun yang mengambil alih berarti harus menanggung semua tanggung jawab masa lalu. Gelombang pembatalan pun dimulai. Para pembeli, setelah mengetahui villa percontohan hangus terbakar, menuntut agar evaluasi pemadam kebakaran dipublikasikan. Wijaya Property tidak kunjung bisa memberikannya. Di internet, mulai muncul keraguan. Tim humas yang dipimpin Sandra merilis pernyataan, menyalahkan cuaca ekstrem dan kesalahan operasional pribadi oleh konsultan keamanan sebelumnya. Pernyataan itu tidak menyebut nama saya, tetapi semua orang yang terlibat dalam proyek tahu siapa yang dimaksud. Beberapa lembaga yang awalnya hendak bekerja sama dengan saya menunda penandatanganan kontrak. Itulah serangan balasan pertama dari Baskara. Ia tidak bisa membungkam saya, jadi ia mencoba menghancurkan reputasi profesional saya lebih dulu. Rendra marah besar dan memukul meja. Langsung saja rilis rekamannya. Saya menggeleng. Kalau dirilis sekarang, itu hanya akan membuktikan dia meninggalkanku. Bukan siapa yang bertanggung jawab atas cacat sistem pemadam kebakaran. Mereka akan bilang ini masalah rumah tangga, tidak ada hubungannya dengan proyek. Lalu apa rencanamu? Saya membuka log sistem dari seminggu sebelum kebakaran. Ada sebuah catatan anomali. Program kontrol tangki air pemadam kebakaran telah dimodifikasi dari jarak jauh pada pukul 2 dini hari. Akun yang digunakan adalah milik manajer kontraktor utama, tetapi alamat IP loginnya berasal dari kantor pusat Wijaya di lantai 21. Di lantai 21, hanya ada 2 departemen, kantor direktur utama dan pusat humas merek yang dipimpin oleh Sandra. Saya memperbesar log tersebut. Nomor seri perangkat yang digunakan untuk login berakhiran 0716, 16 Juli, ulang tahun Sandra. Angka yang selalu ia gunakan sebagai kata sandi untuk perangkat pribadinya. Saya tidak langsung menarik kesimpulan, karena nomor seri perangkat tidak bisa secara langsung membuktikan penggunanya, tetapi itu memberiku sebuah arah. Saya berkata pada Rendra, aku harus kembali ke puing-puing itu. Ada sesuatu yang mungkin masih tertinggal di ruang peralatan. Sesuatu yang bahkan Sandra tidak tahu keberadaannya. Villa Puncak Lestari sudah ditutup dengan garis polisi. Seorang investigator pemadam kebakaran menemani saya masuk ke lokasi. Udara masih berbau arang dan abu basah. Rumah 3 lantai itu kini hanya tersisa separuh dinding. Piano di ruang tamu, meja makan, pohon kamelia yang saya tanam selama 5 tahun, semuanya telah berubah menjadi rongsokan hitam yang tak bisa dikenali. Saya tidak berhenti. Itu bukan lagi rumah. Sejak Baskara pergi dengan mobilnya, tempat itu sudah bukan rumah lagi. Saya berjalan dengan tongkat ke ruang peralatan di basement. Pintu anti-api telah runtuh. Area di sekitar lubang inspeksi penuh dengan puing-puing. Investigator menunjuk ke sebuah kantong barang bukti. Di dalamnya ada penopang kaki dan cincin kawin saya. Pak Baskara menemukannya dan mencoba membawanya, tapi dihentikan oleh petugas di lokasi. Kedua barang ini sudah selesai diperiksa. Ponsel di dalam celah penopang sudah di departemen teknis. Saya mengangguk, lalu berjongkok untuk memeriksa rel pintu anti-api. Pengait plastik itu sudah diamankan, tetapi lebih dalam di rel, ada bekas goresan alat. Seseorang bukan hanya salah memperbaiki, seseorang sengaja membuat pintu itu tidak bisa ditutup sepenuhnya. Saya memotret lokasinya. Kemudian, saya meminta investigator membantu membersihkan abu di belakang lemari peralatan. Di sana tadinya ada sebuah kotak hitam kecil. Itu bukan bagian dari sistem utama, melainkan perekam data independen yang saya pasang sendiri. Perangkat itu mencatat tekanan air, suhu, akses pintu, dan perintah kontrol setiap 30 detik, dan menyinkronkannya melalui jaringan frekuensi rendah. Tidak ada orang internal yang tahu. Bukan karena saya ingin memata-matai, tetapi 3 bulan lalu,
saya menemukan log sistem utama pernah ditimpa secara manual. Waktu itu saya mengusulkan investigasi kepada Baskara. Ia berkata, proyek sudah dekat peluncuran, jangan menciptakan masalah yang tidak perlu. Sejak itu, saya memasang perekam independen. Lemari itu hangus terbakar. Permukaan kotak hitam rusak parah, tetapi tidak hancur total. Investigator memasukkannya ke dalam kantong barang bukti. Bisa dipulihkan, perlu laboratorium khusus. Mungkin ada data kunci di dalamnya. Saat kami hendak pergi, terdengar langkah kaki di belakang. Baskara melintasi garis polisi dan mendekat. Ia tampak jauh lebih kurus, dagunya ditumbuhi rambut kasar, ujung lengan jasnya kotor oleh abu. Melihat kantong barang bukti di tangan saya, ekspresinya berubah. Kamu mencari apa? Penyebab insiden. Ia menoleh ke investigator. Ini aset Wijaya. Tidak boleh dibawa tanpa izin perusahaan. Investigator berkata dengan tenang, selama investigasi kebakaran, peralatan terkait dianggap sebagai barang bukti. Baskara tidak menghalangi lagi. Setelah investigator menjauh, ia bertanya dengan suara rendah, kamu sudah lama memasang alat pemantau? Perekam data, bukan pemantau. Kenapa tidak memberitahuku? Karena setiap risiko yang kuberitahukan padamu, pada akhirnya selalu dihapus. Matanya berkedip. Kirana, kita bicara. Di sini, harus seperti ini caramu menjagaku? Saya menatap puing-puing di bawah kaki saya. Inilah hasil dari aku tidak menjagamu. Baskara mengikuti pandangan saya, dan melihat penopang kaki di dalam kantong barang bukti, wajahnya kembali pucat. Hari itu, saat aku kembali dan melihat benda ini, aku kira kamu sudah mati. Lalu, aku benar-benar menyesal. Kamu menyesal karena aku mungkin mati, atau karena kamu mungkin harus menanggung tanggung jawab? Ia mendongak tajam. Haruskah kamu selalu berpikir seburuk itu tentangku? Saat aku terbaring di rumah sakit, kamu memintaku untuk menyamakan cerita. Ibumu datang membawa perjanjian pelepasan paten. Perusahaanmu secara terbuka menyiratkan bahwa kebakaran ini adalah kesalahanku. Setiap kalimat yang saya ucapkan membuat ekspresinya semakin buruk. Pernyataan itu bukan aku yang menulis, tapi kamu yang menyetujuinya. Sandra bilang, hanya dengan menenangkan opini publik dulu, kita bisa menyelamatkan perusahaan. Lagi-lagi Sandra. Selalu ada orang yang membuat keputusan untuknya, dan selalu ada orang yang menanggung kesalahan untuknya. Saya bertanya, permohonan pengujian dengan tanda tangan palsu, apakah dia juga yang memintamu menyetujuinya? Baskara terdiam. Saya tidak butuh jawaban lagi. Ia tahu. Setidaknya, sebelum laporan insiden diserahkan, ia sudah tahu dokumen itu palsu. Aku bisa membuat perusahaan menarik kembali pernyataan itu, katanya. Aku juga bisa meminta maaf kepadamu secara terbuka. Kamu pulihkan otorisasi patennya, kita perbaiki proyek ini bersama-sama. Syaratnya, jangan usut lagi soal tanda tangan dan tanggung jawab internal. Akhirnya ia mengucapkan tujuan sebenarnya. Saya tertawa. Baskara, kamu masih mengira kita sedang membicarakan konflik suami istri? Ini memang masalah di antara kita. Bukan. Lihatlah jalur sekat api yang terbakar itu. Dibongkar. Tangki air pemadam kebakaran dialihfungsikan. Pintu anti-api sengaja dirusak. Dalam kebakaran ini, bukan hanya aku yang hampir mati. Ada 37 keluarga di kaki bukit yang harus dievakuasi darurat, 2 petugas pemadam kebakaran terluka. Aku tidak akan menukar nyawa mereka agar perusahaanmu bisa terus melanjutkan peluncuran. Baskara mencengkeram pergelangan tangan saya. Kamu tahu apa akibatnya jika terus mengusut ini? Wijaya bisa kehilangan pendanaan, proyek Puncak Lestari akan berhenti. Kerja keras kita selama 7 tahun akan sia-sia. Saya melepaskan tangannya. Itu kerja kerasmu, bukan kerjaku. Setelah kembali ke mobil, Rendra memberiku informasi baru. Sehari sebelum kebakaran, kontraktor utama mentransfer 4 miliar rupiah ke sebuah perusahaan konsultan yang dikendalikan oleh Sandra. Tujuannya adalah untuk biaya promosi merek. Perusahaan konsultan itu baru berdiri kurang dari setengah tahun, dan satu-satunya pemegang sahamnya adalah sepupu Sandra. Ini berarti modifikasi sistem mungkin bukan hanya untuk alasan estetika. Seseorang mengambil keuntungan dari proyek konstruksi yang menyimpang. Saya menatap laporan transfer bank itu dan akhirnya mengerti mengapa Sandra begitu terburu-buru melimpahkan tanggung jawab kepada saya. Yang ia inginkan bukan hanya Baskara. Ia juga ingin menggunakan putaran pendanaan terakhir sebelum Wijaya Property go public untuk menutupi semua transaksi gelap di proyek Puncak Lestari. Pemulihan data dari kotak hitam memakan waktu 9 hari.
Selama 9 hari itu, Wijaya Property merilis 3 pernyataan berturut-turut. Yang pertama, menyatakan akan kooperatif dalam investigasi. Yang kedua, menyebut telah menangguhkan kerjasama dengan kontraktor yang terlibat. Yang ketiga, menyiratkan bahwa saya, karena konflik pernikahan, dengan sengaja mencabut otorisasi teknis yang menyebabkan kerugian besar pada proyek. Tim legal Wijaya bahkan mengirimkan somasi kepada saya, menuntut agar saya berhenti menggunakan materi perusahaan yang saya akses selama masa pernikahan. Saya kehilangan 2 proyek konsultan yang sudah hampir pasti. Salah satu pihak secara pribadi memberitahu saya, mereka percaya pada profesionalisme saya, tetapi tidak ingin terlibat dalam perang opini publik dengan Wijaya Property. Saldo di rekening studio saya hanya tersisa kurang dari 400 juta rupiah, sementara rehabilitasi kaki, biaya analisis data forensik, dan konsultasi hukum terus berjalan setiap hari. Saya tidak punya orang tua untuk bersandar. Setelah ayah gugur, ibu membesarkan saya sendirian dan meninggal 5 tahun lalu karena sakit. Rumah tua yang saya gadaikan untuk Baskara itu bahkan belum dilepaskan jaminannya. Rendra bertanya apakah saya menyesal. Saya bilang, aku menyesal kenapa dulu tidak menagih bayaran. Ia tertawa. Lalu matanya memerah. Kirana, kamu bisa berhenti. Bukti yang ada sudah cukup untuk membuktikan Baskara meninggalkanmu. Tapi tidak cukup untuk membuktikan kenapa mereka memalsukan tanda tangan. Aku tidak ingin ini hanya menjadi skandal pernikahan. Begitu fokus publik hanya pada suami meninggalkan istri demi cinta masa kecilnya, Wijaya bisa meminta maaf, membayar kompensasi, lalu mengubah narasi dengan tim humas. Masalah sistem yang benar-benar berbahaya akan terkubur. Dan kebakaran hutan berikutnya tidak akan memilih-milih jalan, hanya karena mereka pernah merilis permintaan maaf. Pada hari ke-10, laboratorium mengirimkan hasil pemulihan. Kotak hitam merekam data kontrol penuh selama 30 hari sebelum kebakaran. 3 modifikasi anomali. Pertama, air terjun lanskap disambungkan ke sistem cadangan pemadam kebakaran. Kedua, zona penyiram di sisi utara dinonaktifkan. Ketiga, pada dini hari saat kebakaran, alarm kerusakan pintu anti-api diubah dari level serius menjadi perawatan rutin. Ketiga operasi itu berasal dari perangkat yang sama. Nomor serinya berakhiran 0716. Dan yang lebih penting, sistem menyimpan jenis otorisasi biometrik pengenalan wajah. Pelakunya bukan manajer kontraktor, melainkan Sandra. Laboratorium hanya bisa membuktikan catatan sistem, tidak bisa secara langsung mengonfirmasi siapa yang mengoperasikan perangkat saat itu. Untuk menjadi bukti yang lengkap, diperlukan data akses masuk dan rekaman CCTV dari area kantor yang bersangkutan. Tetapi sehari setelah kebakaran, server CCTV di lantai 21 kantor pusat Wijaya mengalami kerusakan penyimpanan. Hard disk lama entah kemana. Sandra sudah bersiap. Di saat yang sama, data lain mengejutkan saya. Kotak hitam menunjukkan bahwa sehari sebelum kebakaran, Baskara secara pribadi masuk ke sistem. Ia melihat peringatan tekanan air rendah, dan juga membuka laporan perbaikan ke-7 yang saya ajukan. Waktu tinggalnya 11 menit. Keesokan paginya, ia menyetujui permohonan Sandra untuk menunda perbaikan. Artinya, ia bukannya tidak tahu. Ia hanya memilih untuk tidak bertindak. Saya mencetak data itu, menjilidnya halaman demi halaman. Dulu saya selalu ingin tahu, apa yang sebenarnya dikatakan Sandra kepadanya, mengapa ia berulang kali memihaknya. Sekarang, jawabannya tidak lagi penting. Apapun yang dikatakan Sandra, orang yang menandatangani pada akhirnya adalah dia. Siang hari, Baskara tiba-tiba datang ke rumah Rendra. Ia tidak memberitahu sebelumnya, di tangannya ada sebuah map. Jaminan rumah tua itu sudah kulepaskan, katanya. Saya melihat dokumen pelepasan jaminan itu. Asli. Syaratnya? Tidak ada syarat. Kalau begitu, aku terima. Ia sepertinya tidak menyangka saya akan begitu tenang. Kirana, aku tahu kamu butuh uang. Rumah tua itu bisa dijual, setidaknya untuk menutupi biaya pengobatan dan studio. Terima kasih. Ini memang utangmu. Ekspresinya membeku. Dulu, saya pasti akan luluh karena dokumen ini, akan mengira ia akhirnya mengingat pengorbanan saya. Tapi sekarang, saya hanya melihatnya sebagai sebuah utang yang terlambat dibayar selama 7 tahun. Baskara duduk di ruang tamu, pandangannya tertuju pada tongkat kruk saya. Kakimu masih sakit? Masih. Apa kata dokter? Pemulihannya tidak baik. Mungkin perlu operasi lagi. Ia menunduk. Setelah lama, ia berkata, hari itu, aku benar-benar mengira kamu bisa menanganinya.
Kamu bukan mengira aku bisa menanganinya, saya menatapnya. Kamu terbiasa aku yang menangani semuanya untukmu. Ia tidak membantah. Sandra memberitahuku pemadam kebakaran sudah dalam perjalanan. Katanya restoran hanya 40 menit dari Puncak Lestari, aku hanya datang sebentar lalu kembali. Tapi kamu di restoran selama 3 jam. Dia mabuk. Jadi kamu tinggal untuk merawatnya. Aku tidak tahu apinya sudah sampai ke villa. Saya meletakkan laporan dari kotak hitam di atas meja. Sehari sebelum kebakaran, kamu melihat peringatan tekanan rendah. Pandangan Baskara terpaku di halaman pertama, sisa-sisa rona di wajahnya menghilang. Kamu memulihkan datanya? Benar, data ini tidak membuktikan apa-apa. Setidaknya ini membuktikan kamu tahu sistem pemadam kebakaran tidak berfungsi. Ia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk mengambil dokumen itu. Saya menahannya lebih dulu. Kami saling tatap selama beberapa detik. Ia perlahan menarik tangannya. Kirana. Sebelum menyerahkannya, pikirkan sekali lagi. Kamu mengancamku? Aku mengingatkanmu. Begitu Wijaya dinyatakan bersalah atas kelalaian berat, bukan hanya perusahaan yang hancur. Saham karyawan lama, pembayaran ke pemasok, ratusan keluarga akan terkena dampaknya. Orang yang menyebabkan semua ini bukanlah aku, tapi kamu bisa menghentikannya agar tidak meluas. Ia berdiri. Haruskah kamu melihatku kehilangan segalanya baru puas? Saya menggeleng. Kamu masih belum mengerti. Yang kuinginkan bukan melihatmu kehilangan segalanya. Aku hanya tidak akan lagi mempertaruhkan diriku untuk menutupi akibat perbuatanmu. Setelah Baskara pergi, Rendra keluar dari dapur. Ia memegang ponsel. Tadi sudah kurekam. Saya menatap ke arah pintu. Ia datang bukan untuk meminta maaf. Ia datang untuk memastikan seberapa banyak bukti yang kami pegang. Malam itu, studio saya dibobol. Kunci pintu tidak rusak secara signifikan, tetapi unit komputer dan arsip kertas semuanya lenyap. Di atas meja hanya tersisa somasi dari Wijaya yang telah saya robek. Polisi melakukan olah TKP dan menemukan penyusup menggunakan kartu akses yang valid. Kartu akses studio ada 4. 1 untuk saya, 1 untuk Rendra, 1 untuk asisten administrasi, dan 1 lagi ada di tangan Baskara. 3 tahun lalu saat studio direnovasi, ia bilang khawatir saya lembur dan terjadi apa-apa, jadi ia berinisiatif menyimpan 1 kartu cadangan. Saya sudah lama lupa memintanya kembali. CCTV merekam seorang pria bertopi masuk pada dini hari, tetapi wajahnya tertutup dan plat nomor mobilnya ditutupi. Baskara menyangkal keterlibatannya. Kartuku sudah lama hilang. Kapan hilangnya? Tidak ingat. Kenapa tidak memberitahuku? Aku bahkan tidak tahu kamu masih menyimpan hak aksesku. Jawabannya sempurna. Di dalam komputer yang dicuri tidak ada satu-satunya bukti. Semua file inti sudah dicadangkan di lokasi lain. Tetapi di antara arsip kertas, ada naskah desain mitigasi bencana asli peninggalan ayah saya. Itu bukan materi yang esensial untuk kasus ini, tetapi itu adalah benda paling berharga bagi saya. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar kehilangan ketenangan. Setelah menutup telepon, saya duduk di kantor yang kosong, tangan saya terus gemetar. Rendra berjongkok di hadapan saya, naskah itu akan ditemukan. Mereka tahu apa yang paling penting bagimu. Atau mungkin hanya kebetulan terambil. Saya menggeleng. Buku dan peralatan lain tidak disentuh. Mereka hanya mengambil file yang berhubungan dengan Puncak Lestari dan naskah ayah. Ini bukan pencurian biasa, ini peringatan. Keesokan harinya, Wijaya Property mengajukan permohonan ke pengadilan, meminta agar saya dilarang mempublikasikan dan menggunakan materi proyek Puncak Lestari dengan alasan kerahasiaan dagang. Sebelum putusan sementara keluar, saya tidak bisa merilis data lengkap ke media. Sandra memanfaatkan kesempatan ini untuk mengadakan konferensi pers. Ia mengenakan setelan hitam, tampak lelah. Di depan kamera, ia mengakui adanya kelalaian dalam manajemen proyek, tetapi melimpahkan tanggung jawab utama kepada konsultan teknis eksternal. Ibu Kirana bukan hanya konsultan proyek, tetapi juga istri dari direktur utama. Selama ini, tim proyek memberikan kepercayaan yang melebihi prosedur normal. Beberapa penyesuaian teknis tidak melalui tinjauan standar. Seorang wartawan bertanya apakah ia pernah memodifikasi sistem. Ia menjawab dengan tenang, pekerjaan saya adalah komunikasi merek dan pelanggan. Saya tidak punya wewenang untuk mengoperasikan sistem pemadam kebakaran. Ia bahkan menunjukkan daftar wewenang. Di daftar itu, akunnya hanya memiliki izin untuk melihat data. Saat melihat berita itu, saya langsung sadar ia sudah bersiap untuk memisahkan diri.
Pengenalan wajah yang tercatat di kotak hitam menggunakan akun manajer kontraktor. Ia hanya perlu bersikeras tidak pernah login, maka semua tanggung jawab bisa dilimpahkan ke pihak kontraktor. Yang lebih buruk, manajer kontraktor itu sudah meninggalkan Indonesia setelah kebakaran. Saya memperbesar daftar wewenang itu dan menemukan tanggal di sudut halaman adalah bulan April tahun ini. Padahal, sistem Puncak Lestari baru ditingkatkan dengan otorisasi wajah pada bulan Mei. Daftar ini tidak lengkap. Saya harus menemukan tabel konfigurasi wewenang setelah pembaruan. Data itu tadinya disimpan di server kantor pusat Wijaya. Setelah studio saya dibobol, cadangan kertas lokal juga hilang. Investigasi menemui jalan buntu. Sementara itu, Ibu Wijaya mulai menghubungi kerabat saya. Paman saya menelepon, membujuk saya untuk memberi jalan bagi keluarga Wijaya. Ibunya Baskara bilang mereka bersedia memberimu 1 rumah lagi dan saham perusahaan. Suami istri mana yang tidak pernah berbuat salah? Paman, seandainya dia meninggalkan Bibi di tengah kebakaran, apakah Paman akan berkata seperti itu juga? Paman terdiam sejenak, lalu menjadi marah. Sekarang kan kamu tidak apa-apa. Kenapa harus membuat semua orang malu? Lagi-lagi kalimat itu. Fakta bahwa saya selamat seolah menjadi bukti Baskara tidak bersalah. Saya menutup telepon dan memblokir semua nomor yang mencoba membujuk saya. Gugatan hukum pun menyusul. Pengadilan untuk sementara membekukan pendapatan studio saya yang terkait dengan Puncak Lestari. Rekan kerja sama menangguhkan semua proyek. Untuk membayar biaya pengacara dan operasi kedua, saya menjual perhiasan peninggalan ibu saya. Malam itu, saat menyerahkan kotak perhiasan kepada pembeli, jari saya berhenti lama pada sebuah jepit rambut perak tua. Ibu pernah berkata, ini adalah hadiah dari ayah saat ia menerima gaji pertamanya. Akhirnya, saya menyimpan jepit rambut itu dan menjual sisanya. Saat melangkah keluar dari toko, hujan turun. Rendra menunggu dengan payung. Kamu tidak perlu menanggung ini sendirian. Aku tahu. Saya masuk perlahan ke mobil. Tapi langkah ini harus kujalani sendiri. Kami kembali ke studio dan menyusun ulang sisa-sisa materi. Pukul 1 dini hari, asisten administrasi tiba-tiba mengirim pesan. Ia teringat, sebulan sebelum kebakaran, Sandra pernah memintanya untuk mengirim setumpuk dokumen peralatan yang sudah usang untuk dimusnahkan. Asisten merasa dokumen itu masih dalam masa retensi, jadi ia tidak langsung memusnahkannya, melainkan menyimpannya sementara di gudang lama. Di antara dokumen itu, mungkin ada tabel konfigurasi wewenang setelah pembaruan bulan Mei. Kami bergegas ke gudang malam itu juga. Setelah memeriksa catatan, petugas gudang memberitahu kami bahwa tumpukan dokumen itu telah diambil oleh orang dari Wijaya 3 hari yang lalu. Tanda tangan penerimanya adalah asisten Sandra. Jejak itu putus lagi. Saya berdiri di depan pintu gudang, menatap rak yang kosong. Sandra lebih cermat dari yang saya duga. Ia tidak menunggu pasif. Ia sedang membersihkan jejaknya lapis demi lapis. Saat kami hendak pergi, petugas gudang tiba-tiba memanggil saya. Ibu Kirana, meskipun dokumennya sudah diambil, perusahaan pemusnah setiap kali menerima materi selalu memindai daftar isi dan menimbangnya. Apa salinan pindaiannya masih ada? Seharusnya ada di sistem. 10 menit kemudian, saya mendapatkan sebuah daftar isi yang buram. Di salah satu baris tertulis, formulir pendaftaran otorisasi wajah sistem Puncak Lestari, 23 Mei, total 4 halaman. Formulir itu memang pernah ada. Dan di kolom catatan di halaman terakhir, samar-samar terlihat sebuah nama tulisan tangan, Sandra. Salinan pindaian daftar isi hanya bisa membuktikan keberadaan dokumen, tidak bisa membuktikan isinya secara spesifik. Untuk menjadikannya bukti yang sah, harus ditemukan salinan asli atau kesaksian dari orang yang menanganinya. Insinyur yang bertanggung jawab atas pembaruan sistem bernama Joko. Setelah kebakaran, ia mengundurkan diri dari Wijaya, nomor teleponnya tidak aktif, dan alamat rumahnya sudah kosong. Rendra berhasil melacaknya kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Saya membeli tiket kereta paling pagi keesokan harinya. Dokter tidak setuju saya melakukan perjalanan jauh. Kaki kanan saya baru saja menjalani perbaikan ligamen. Duduk selama 5 jam berturut-turut bisa menyebabkan trombosis. Saya tetap pergi. Ini bukan soal keras kepala. Joko adalah satu-satunya orang yang bisa melengkapi rantai bukti saat ini. Kami menemukannya di sebuah bengkel mobil di kota kecil itu. Melihat saya, ia langsung berbalik dan berjalan ke pintu belakang. Rendra menghalangi jalan keluar. Kami bukan polisi, bukan juga orang dari Wijaya. Wajah Joko pucat pasi. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak mendekat.
Malam kebakaran itu, saya terjebak di dalam villa. Pintu anti-api tidak bisa ditutup, saluran drainase hampir tersumbat. Matanya jelas bergetar. Itu bukan saya yang lakukan. Saya tahu. Kamu bertanggung jawab atas otorisasi sistem. Ia menggenggam kunci pas erat-erat. Saya hanya mengikuti perintah perusahaan. Siapa yang memerintahkan pemberian otorisasi wajah kepada Sandra? Joko terdiam. Saya meletakkan salinan daftar isi gudang di atas meja. Formulir pendaftarannya pernah ada. Kamu adalah insinyur pelaksananya. Bahkan jika dokumen aslinya dihancurkan, server pasti punya catatan pembuatan otorisasi. Servernya sudah diganti. Anda tahu itu dengan jelas. Ia mendongak tajam. Saya melanjutkan. Studioku dibobol, dokumen diambil, hard disk CCTV diganti. Semakin mereka terburu-buru menghancurkan bukti, semakin menunjukkan ada orang yang takut kamu bicara. Joko meletakkan kunci pasnya. Telapak tangannya penuh keringat. Apa gunanya saya bicara? Wijaya akan bilang saya menerima uang dari kontraktor. Semua tanggung jawab akan dilimpahkan ke saya. Apakah kamu menerimanya? Ya. 500 juta, katanya. Seluruh tubuhnya seolah lemas. Saat pembaruan sistem, manajer kontraktor melalui Sandra memberinya 500 juta rupiah untuk menambahkan fungsi otorisasi darurat. Dengan menggunakan pengenalan wajahnya, Sandra bisa sementara waktu menggunakan wewenang tingkat tinggi milik manajer kontraktor. Joko tahu itu tidak sesuai prosedur, tetapi ia mengira itu hanya untuk memudahkan departemen merek mendemonstrasikan sistem cerdas. Kemudian, Sandra 3 kali memodifikasi pengaturan pemadam kebakaran dari jarak jauh. Ia menemukan anomali dan mengusulkan untuk menonaktifkan otorisasi darurat. Sandra mengancam akan membongkar fakta ia menerima uang. Sehari setelah kebakaran, ia menyuruh orang mengirimkan perjanjian kompensasi pengunduran diri, menuntut agar Joko menanggung semua tanggung jawab operasional dan segera pergi. Saya tidak menandatanganinya, kata Joko. Tapi saya tidak berani tinggal. Bagaimana dengan formulir pendaftaran otorisasi? Aslinya di perusahaan. Di ponsel saya ada fotonya. Ia mengeluarkan sebuah ponsel lama. Fotonya diambil dengan sangat jelas. Di halaman terakhir formulir tertulis. Atas permintaan pusat merek, membuka otorisasi darurat untuk Sandra. Penyetuju. Baskara Wijaya. Saya menatap tanda tangan itu. Di hati saya tidak ada kemarahan seperti yang saya bayangkan, hanya sebuah kepastian yang dingin. Baskara bukan hanya tahu risikonya, ia secara pribadi membuka pintu bagi Sandra untuk memodifikasi sistem pemadam kebakaran. Joko bersedia bersaksi di hadapan tim investigasi, tetapi meminta agar masalah penerimaan uangnya diproses ulang sesuai hukum. Saya tidak menjanjikan apapun. Saya hanya berkata akan menyampaikan situasi lengkap apa adanya. Dalam perjalanan pulang, kaki saya mulai bengkak dan panas. Saat tiba di stasiun, saya hampir tidak bisa berdiri dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan, dokter memberitahu saya ada infeksi pada luka dan perlu dirawat inap. Inilah harga kedua yang harus saya bayar. Karena penundaan pemulihan, kaki kanan saya mungkin akan mengalami gangguan fungsi gerak yang lebih serius. Malam harinya, saya tidak bisa tidur karena sakit. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Baskara berdiri di ambang pintu. Ia sepertinya datang semalaman, napasnya belum teratur. Kamu menemui Joko. Berita menyebar lebih cepat dari yang saya duga. Dia memberimu apa? Kamu takut dia memberiku apa? Baskara berjalan ke samping tempat tidur. Joko menerima suap. Kesaksiannya tidak bisa dipercaya. Di formulir pendaftaran ada tanda tanganmu. Gerakannya berhenti. Saya melihat kepanikan yang nyata di matanya. Otorisasi itu hanya untuk demonstrasi sistem. Sebelum menyetujuinya, kamu sudah membaca laporan risikoku. Aku tidak menyangka Sandra akan memodifikasi peralatan yang sesungguhnya. Setelah modifikasi pertama, apakah kamu tahu? Ia tidak menjawab. Yang kedua, masih diam. Saya mengangguk. Kamu tahu. Baskara tiba-tiba mencengkram pinggiran ranjang. Aku tahu dia menyesuaikan tangki air. Tapi dia bilang itu hanya sambungan sementara untuk air terjun lanskap, setelah peluncuran akan dipulihkan. Kirana, aku tidak tahu kontraktor curang, juga tidak tahu pintu anti-api bermasalah. Tapi kamu menerima peringatan kerusakan. Setiap hari ada begitu banyak laporan proyek, aku tidak mungkin menangani semuanya. Jadi kamu menghapus ke-7 emailku. Wajahnya berubah drastis. Saya akhirnya memastikan, penghapusan notulen rapat dan email peringatan bukanlah inisiatif sekretaris.
Itu adalah keputusannya. Apakah kamu menyalin data server perusahaan? Tanyanya. Tidak. Ia tampak lega. Saya menatapnya, dan tiba-tiba mengerti tujuan sebenarnya dari pembobolan studio. Mereka mengira saya menyimpan bukti perintah internal Baskara untuk menghapus email. Kartu akses studio. Apa benar hilang? Tanya saya. Tatapan Baskara menajam. Kamu mencurigaiku? Kartunya hanya ada 4. Aku tidak akan mencuri barangmu sendiri. Lalu kamu tahu siapa yang mengambil naskah ayahku? Ia tidak menjawab. Tetapi tangan kanannya tanpa sadar mengepal. Ini adalah kebiasaannya saat berbohong. Saya menekan bel panggilan perawat. Tolong, keluar. Kirana. Keluar. Sebelum petugas keamanan datang, ia akhirnya melepaskan pegangannya. Saat berjalan ke pintu, ia berbalik. Serahkan formulir pendaftaran itu padaku, aku bisa menyetujui semua permintaanmu, termasuk perceraian. Saya menatapnya. Sekarang bukan lagi soal kamu setuju atau tidak bercerai. Ini soal aku akan menuntutmu atau tidak. Setelah kesaksian Joko diserahkan, investigasi pemadam kebakaran secara resmi ditingkatkan. Pengadilan juga mencabut sebagian pembatasan saya untuk merilis materi profesional, dengan pertimbangan informasi yang menyangkut keselamatan publik bukan lagi murni rahasia dagang. Saham Wijaya Property tidak anjlok dalam semalam, perusahaan juga tidak langsung bangkrut. Konsekuensi di dunia nyata lebih lambat dari drama, tetapi lebih mencekik. Bank menangguhkan pinjaman baru untuk proyek Puncak Lestari. 12 pemilik unit bersama-sama membatalkan kontrak. Perusahaan asuransi menolak membayar sebagian besar klaim di muka. Dewan Direksi membentuk tim investigasi khusus dan untuk sementara mencabut hak pengambilan keputusan tunggal Baskara atas proyek Puncak Lestari. Setiap hal itu tidak cukup untuk membuatnya kehilangan segalanya dalam sekejap, tetapi seperti tali yang sedikit demi sedikit mengerat, perlahan mencekik kendali yang paling ia hargai. Sandra mulai melakukan serangan balik. Saat diperiksa, ia mengaku pernah menggunakan otorisasi darurat, tetapi mengklaim semua modifikasi telah mendapat persetujuan lisan dari Baskara. Ia menyerahkan riwayat percakapan mereka. Di dalamnya, Baskara beberapa kali menjawab, lakukan sesuai rencanamu, pihak Kirana biar aku yang urus, pastikan saja peluncuran berjalan lancar. Sandra menampilkan dirinya sebagai karyawan yang hanya menjalankan perintah. Di saat yang sama, ia menyangkal menerima keuntungan dari kontraktor. Perusahaan konsultan itu, meskipun dimiliki oleh sepupunya, diklaim memberikan jasa promosi merek yang nyata senilai 4 miliar rupiah. Mereka mulai saling serang. Baskara untuk pertama kalinya secara terbuka berselisih dengannya. Rekaman rapat Dewan Direksi bocor. Di dalamnya ia bertanya pada Sandra, mengapa ia menyembunyikan modifikasi sistem pemadam kebakaran. Sandra menjawab dengan tawa dingin, setiap dokumen kamu tanda tangani. Sekarang mau aku yang menanggungnya sendirian? Rekaman itu menyebar di internal perusahaan. Orang-orang yang dulu mengagumi hubungan cinta masa kecil mereka akhirnya melihat wujud asli hubungan itu. Mereka tidak murni saling mencintai. Mereka telah membentuk aliansi kepentingan dalam pembiaran jangka panjang. Baskara butuh Sandra untuk menangani hal-hal yang tidak ingin ia tinggalkan jejaknya. Sandra butuh kepercayaan, wewenang, dan sumber daya darinya. Mereka berdua mengira saya akan membereskan kekacauan setelah masalah terjadi, seperti yang biasa saya lakukan. Hanya saja kali ini, saya menolak. Setelah investigasi mencapai kemajuan, saya secara resmi mengajukan gugatan cerai. Saya menuntut pembagian harta Gonogini, pengembalian dana gadai rumah tua, dan pembayaran jasa profesional selama 7 tahun yang belum dibayar. Saya juga menuntut Baskara atas kelalaian berat dalam insiden kebakaran. Malam saat menerima surat gugatan, Baskara datang ke rumah sakit. Kondisinya lebih buruk dari sebelumnya. Kamu benar-benar mau sampai sejauh ini? Surat gugatannya sudah sangat jelas. Harta bisa kita bicarakan, saham juga bisa kuberikan padamu. Aku tidak mau apapun yang datang dengan syarat untuk diam. Aku tidak memintamu diam. Draft perdamaianmu pasal 9 meminta kedua belah pihak untuk tidak mempublikasikan informasi apapun yang merusak reputasi Wijaya. Ia terdiam, jelas tidak menyangka saya sudah melihat draft yang disiapkan tim legalnya. Pasal itu bisa dihapus. Lalu, tanya saya. Memintaku pulang, memulihkan otorisasi, menemanimu mengadakan konferensi pers, dan memberitahu semua orang bahwa kami, suami istri, sudah berdamai. Baskara berjalan ke jendela. Setelah lama, ia berkata, kalau kamu mau, proyek Puncak Lestari bisa kuserahkan padamu untuk diperbaiki. Dewan Direksi juga akan memulihkan namamu sebagai perancang.
Sampai sekarang kamu masih berpikir aku ingin kembali ke sisimu untuk membuktikan nilaiku? Bukankah kamu ingin mengambil kembali hasil karyamu? Akan kuambil, tapi bukan sebagai Nyonya Wijaya. Ia berbalik. Kirana, aku akui, aku bergantung padamu. Aku pikir, apapun yang terjadi, kamu akan selalu ada. Selama masa setelah kebakaran ini, aku baru sadar betapa banyak urusan perusahaan yang selama ini kamu tangani. Ini mungkin adalah momen terdekatnya dengan kejujuran. Tapi penyesalannya tetap datang dari hilangnya keteraturan. Proyek terhenti, dewan direksi meragukannya, di rumah tidak ada lagi yang mengurus hidupnya. Semua dukungan yang dulu ia anggap sebagai hal yang wajar tiba-tiba lenyap. Ia akhirnya merasakan sakit. Tapi itu bukan cinta yang bangkit kembali, hanya gejala putus zat setelah ketergantungan dicabut. Saya berkata, bukan kamu tidak tahu apa yang kulakukan. Kamu hanya merasa semua yang kulakukan tidak perlu dibayar. Mata Baskara memerah. Saat aku kembali ke puing-puing, melihat penopang dan cincinmu, aku benar-benar mengira. Ia tidak melanjutkan. Jadi kamu berlutut lemas, saya selesaikan kalimatnya. Saat itu, aku bersedia menukar apapun agar kamu hidup. Tapi saat kamu tahu aku hidup, hal pertama yang kamu lakukan adalah memintaku berbohong untukmu. Bibirnya kehilangan warna. Saya menekan folder di atas meja nakas, isinya adalah berkas gugatan cerai. Baskara, manusia hanya bersedia menjanjikan segalanya saat mereka mengira akan kehilangan. Tapi yang benar-benar menentukan sebuah hubungan adalah apa yang ia lakukan saat ia mengira tidak akan kehilangan. Ia berdiri di kamar itu untuk waktu yang lama. Akhirnya ia bertanya, kita benar-benar tidak ada kemungkinan lagi? Tidak ada. Kali ini saya tidak ragu. Setelah Baskara pergi, Rendra membawa sebuah kotak paket. Pengirimnya anonim. Di dalam kotak ada naskah ayah saya. Di atasnya ada secarik kertas. Bukan Pak Baskara yang suruh ambil. Tapi Bu Sandra. Dia bilang kalau ketemu cadangan data, dia kasih saya 500 juta. Di bawah kertas itu, ada sebuah kartu akses studio. Saya segera menghubungi polisi. Orang yang mengambil materi itu menyerahkan diri. Ia adalah karyawan dari perusahaan sepupu Sandra. Dan di ponsel yang ia serahkan, tersimpan riwayat percakapan lengkap perintah Sandra untuk mencuri dan menghancurkan dokumen. Sandra mengira yang ia ambil hanyalah setumpuk kertas tua. Ia tidak tahu naskah itu sendiri tidak punya nilai dalam kasus ini. Yang benar-benar berharga adalah, demi mencari cadangan data yang tidak ada, ia secara pribadi meninggalkan bukti baru. Sidang dengar pendapat insiden kebakaran Puncak Lestari diadakan di Pusat Keselamatan Publik Nasional. Bukan pengadilan, tetapi lebih cocok daripada perjamuan keluarga atau konferensi pers manapun untuk menyelesaikan perhitungan ini. Hadir di sana perwakilan dari Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Tata Kota, Lembaga Asuransi, perwakilan pemilik unit, dan anggota Dewan Direksi Wijaya. Media hanya boleh meliput, tidak boleh menyiarkan langsung. Baskara duduk di seberang saya. Sandra duduk di sisi lain, didampingi pengacara. Ia tidak lagi mengenakan gaun-gaun putih lembutnya. Seluruh penampilannya dingin dan tajam. Moderator memulai dengan mengonfirmasi lini masa insiden. Pukul 18.07. Tekanan tangki air pemadam kebakaran turun ke level bahaya. Pukul 18.12, Baskara mengendarai satu-satunya kendaraan meninggalkan villa. Pukul 18.26, garis api menerobos area utara. Pukul 18.81, villa terbakar. Pukul 18.256, Baskara pertama kali menelepon bantuan darurat. Pukul 19.03, saya meninggalkan ruang peralatan melalui saluran drainase. Pukul 19.21, tim penyelamat menemukan saya di sisi timur bukit. Setiap titik waktu didukung oleh data independen. Saat giliran Baskara memberikan keterangan, ia masih bersikeras bahwa saat ia pergi, ia yakin sistem pemadam kebakaran bisa melindungi saya. Moderator bertanya, apakah Anda tahu tekanan air tangki rendah? Tahu ada peringatan, tapi tim teknis tidak memberitahu bahwa levelnya sudah tidak bisa digunakan. Saya membuka laporan perbaikan ke-7. Halaman pertama laporan itu ditandai dengan warna merah. Tekanan air yang tidak cukup akan menyebabkan kegagalan total sistem penyiram. Catatan di sistem menunjukkan Pak Baskara membacanya selama 11 menit. Pengacara Baskara berargumen bahwa catatan membaca tidak berarti memahami seluruh isinya. Saya tidak berdebat, melainkan memutar rekaman audio rapat sehari sebelum kebakaran. Di rekaman itu, saya berkata dengan jelas, jika malam ini terjadi angin kencang di atas level SAM,
Sistem yang ada tidak akan mampu bertahan selama 15 menit. Baskara menjawab, sebelum peluncuran, jangan sebut-sebut lagi soal penghentian proyek. Risiko saya yang tanggung. Ruang rapat hening. Moderator bertanya, Pak Baskara, apakah ini suara Anda? Baskara memejamkan mata. Iya. Selanjutnya adalah soal otorisasi sistem. Joko bersaksi melalui video, mengakui menerima uang dan membuka otorisasi darurat secara tidak sah. Foto formulir pendaftaran, catatan pembuatan sistem, dan salinan pindaian daftar isi gudang saling menguatkan. Penyetuju, Baskara Wijaya. Pengguna sebenarnya, Sandra. Pengacara Sandra berargumen bahwa modifikasi tangki air pemadam kebakaran adalah untuk uji coba lanskap sementara, bukan sengaja menyebabkan bahaya. Saya menunjukkan 3 email peringatan otomatis dari sistem. Setiap kali setelah modifikasi, perangkat Sandra menerima notifikasi cadangan pemadam kebakaran di bawah standar minimum. Ia tidak menekan abaikan, melainkan jangan ingatkan lagi. Moderator menatapnya. Ibu Sandra, mengapa Anda menonaktifkan pengingat? Sandra untuk pertama kalinya terdiam sejenak. Waktu itu sistem sering menampilkan notifikasi, mengganggu presentasi. Apakah Anda memiliki pengetahuan profesional tentang pemadam kebakaran? Tidak. Karena tidak memiliki, mengapa Anda melangkahi penanggung jawab teknis untuk memodifikasi peralatan inti? Ia mengatupkan bibirnya. Pak Baskara memberi saya wewenang untuk mengordinasikan estetika peluncuran. Baskara mendadak berbalik. Aku hanya menyuruhmu mengordinasikan air terjun, bukan mematikan sistem pemadam kebakaran. Sandra juga menatapnya. Kamu menandatanganinya. Kamu bilang padaku itu hanya penyesuaian sementara. Lalu saat Kirana mengingatkanmu, kenapa kamu tidak memulihkannya? Suara mereka berdua meninggi bersamaan. Moderator mengetuk meja. Ini bukan tempat kalian saling melempar tanggung jawab. Terakhir, diserahkan masalah pintu anti-api. Di ponsel tersangka kasus pencurian, selain data studio, juga ada riwayat percakapannya dengan sepupu Sandra. Seminggu sebelum kebakaran, mereka meminta kontraktor untuk mengganti komponen yang rusak dengan pengait murah karena suku cadang asli memerlukan penghentian kerja selama 3 hari. Sandra tahu. Manajer kontraktor tahu. Sistem persetujuan proyek Baskara juga menerima permohonan penggantian itu. Ia tidak membukanya. Kali ini, ia memang bisa berkata ia tidak tahu. Tetapi ketidaktahuan tidak bisa menghapusnya dari tanggung jawab manajemen. Saat giliran saya memberikan keterangan, saya tidak menuduh soal pernikahan. Saya hanya menyampaikan 3 hal. Pertama, saya telah 7 kali memberikan peringatan tertulis mengenai risiko kebakaran, semuanya diabaikan. Kedua, saya tidak pernah mengajukan permohonan pengujian peralatan pada hari kebakaran, tanda tangan itu dipalsukan. Ketiga, saat Baskara pergi, ia tahu saya memiliki keterbatasan gerak dan tahu satu-satunya kendaraan dibawa olehnya. Kemudian, saya memutar rekaman suara yang dipulihkan dari ponsel di dalam penopang. Suara angin, sirene, dan ledakan pohon yang terbakar memenuhi seluruh ruang rapat. Suara Baskara terdengar dari pengeras suara. Hari ini ulang tahun Sandra, panggil saja bantuan sendiri. Setelah rekaman selesai, tidak ada yang langsung bicara. Saya meletakkan cincin kawin dan penopang yang telah berubah bentuk di atas meja barang bukti. Keesokan harinya, saat Pak Baskara melihat benda-benda ini di bawah abu, mengapa ia begitu terkejut hingga tidak bisa berdiri? Karena ia tahu, saya hanya akan melepaskan penopang ini saat saya benar-benar tidak bisa berjalan lagi. Dan ia juga tahu, saya melepaskan cincin kawin bukan karena sedang marah padanya, tapi karena saya sedang berjuang untuk hidup. Baskara menopang tubuhnya di meja, bahunya tampak gemetar. Ia tidak lagi membela diri. Sidang dengar pendapat akhirnya memutuskan bahwa proyek Puncak Lestari memiliki beberapa perubahan tidak sah. Wijaya Property, kontraktor utama, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab akan menanggung konsekuensi yang sesuai. Sandra, karena dugaan penggelapan jabatan, perusakan data sistem komputer, dan menyuruh melakukan pencurian, diserahkan untuk investigasi lebih lanjut. Joko, karena kerjasama proaktif, pengembalian dana, dan penyediaan bukti kunci, akan diproses secara terpisah. Baskara tidak langsung ditahan. Dunia nyata tidak akan memberikan semua hukuman seketika hanya karena sebuah rekaman. Tetapi ia dinyatakan mengetahui adanya risiko keselamatan yang besar namun tetap menyetujui kelanjutan proyek dan tidak memberikan bantuan yang wajar dalam evakuasi darurat. Dewan Direksi Wijaya sore itu juga mencopotnya dari jabatan Direktur Utama. Saat berjalan keluar dari ruang sidang, di luar sudah berkumpul para pemilik unit yang membatalkan pembelian.
Seseorang mengangkat foto rumah yang terbakar di depan wajahnya. Kalian bukan menjual villa peristirahatan, tapi peti mati. Baskara berdiri di tengah kerumunan, untuk pertama kalinya tidak bisa mengakhiri masalah, hanya dengan kalimat akan kuurus. Sandra, sebelum dibawa oleh investigator, tiba-tiba memanggil saya. Kirana Dewi, kamu pikir dia benar-benar mencintaimu? Saya berhenti. Ia tersenyum dingin. Dia menikahimu karena teknologimu bisa membantu Wijaya memenangkan proyek-proyek pegunungan. Sejak awal dia sudah tahu nilaimu. Saya menatap Baskara. Ia tidak menyangkal. Pada saat itu, semua kejadian di paruh pertama hidup pernikahan saya mendapatkan penjelasan baru. Ia bukan baru terbiasa memanfaatkan saya setelah menikah. Sejak lamaran, ia sudah menempatkan perasaan dan kepentingan bersama-sama. Mungkin ia memang pernah mencintai saya, tetapi cinta itu tidak pernah cukup bersih untuk melindungi saya. Saya mengalihkan pandangan. Kalimat itu seharusnya kamu simpan untuk dirimu sendiri. Ekspresi Sandra membeku. Ia juga mengira, dengan hubungan 20 tahun lebih, ia adalah seseorang yang istimewa. Tetapi saat masalah benar-benar terjadi, Baskara juga tanpa ragu melimpahkan tanggung jawab kepadanya. Mereka berdua terlalu tinggi menilai posisi mereka di hati satu sama lain, dan terlalu rendah menilai seberapa cepat manusia bisa saling serang saat kepentingan runtuh. 3 bulan setelah sidang dengar pendapat, proyek Puncak Lestari dihentikan total untuk perbaikan. Tetapi tidak bangkrut. Dewan Direksi menjual 2 aset non-inti untuk membayar utang kepada pemasok dan berdamai secara bertahap dengan para pemilik unit. Perusahaan membayar harga yang sangat mahal, tetapi tetap bertahan. Ini justru lebih memuaskan bagi saya daripada kebangkrutan dalam semalam. Karena yang seharusnya menanggung tanggung jawab bukanlah karyawan level bawah yang tidak tahu apa-apa. Baskara, setelah kehilangan hak manajemen, dipertahankan sebagai direktur biasa, menunggu penetapan tanggung jawab lebih lanjut. Ia pindah dari apartemen mewahnya yang menghadap sungai ke sebuah apartemen 2 kamar. Ibu Wijaya untuk pertama kalinya merasakan penurunan standar hidup. Beberapa kali ia menelepon saya, menuduh saya terlalu kejam. Saya tidak berdebat, hanya menyerahkan nomornya kepada pengacara. Perusahaan konsultan sepupu Sandra terbukti memiliki beberapa kontrak fiktif. Sandra akhirnya mengakui bahwa ia mendorong peluncuran proyek Puncak Lestari yang menyimpang demi mendongkrak data penjualan sebelum putaran pendanaan Wijaya. Ia bersepakat dengan kontraktor agar dana proyek yang dihemat dikembalikan dalam bentuk biaya promosi. Ia memang ingin mendapatkan Baskara, tetapi ia lebih ingin menjadi mitra masa depan di Wijaya. Dalam rencananya, selama proyek berjalan lancar, peringatan risiko saya akan terbukti berlebihan. Jika terjadi masalah, saya yang memiliki status sebagai penanggung jawab teknis akan menjadi kambing hitam yang paling pas. Satu-satunya yang tidak ia perhitungkan adalah kebakaran hutan itu benar-benar datang, dan ia tidak memperhitungkan saya akan merangkak keluar hidup-hidup. Sebelum sidang cerai, Baskara mengajukan mediasi terakhir. Di ruang rapat hanya ada kami dan pengacara masing-masing. Ia setuju bercerai, setuju mengembalikan dana gadai rumah tua, dan memberikan kompensasi atas jasa profesional saya selama 7 tahun sesuai penilaian pasar. Harta bersama dibagi sesuai hukum. Saya melepaskan hak atas saham Praipo Wijaya. Ia melepaskan klaim apapun atas 3 paten saya, dan hasil pengembangannya di masa depan. Syaratnya jauh lebih bersih dari sebelumnya. Tidak ada klausul diam, tidak ada permintaan untuk kembali. Saya menandatangani di halaman terakhir. Baskara menatap nama saya, lalu tiba-tiba bertanya, rumah tua itu, apa kamu akan tinggal di sana lagi? Setelah diperbaiki, mungkin. Atapnya selalu bocor. Aku sudah menyuruh orang memperbaikinya. Biayanya dipotong dari utangku padamu. Ia tersenyum pahit, haruskah kita menghitungnya sedetail ini? Harus. Hubungan kita dulu hancur justru karena tidak pernah dihitung, sehingga kamu merasa waktu, kemampuan, bahkan nyawaku bisa didapat secara gratis. Pengacara sementara meninggalkan ruangan, memberi kami waktu untuk memastikan barang-barang pribadi terakhir. Baskara mengeluarkan sebuah kotak kayu yang telah diperbaiki dari tasnya. Di dalamnya ada cincin kawin saya. Setelah kebakaran, permukaan cincin menghitam, tepinya sedikit penyok. Ia telah menyuruh orang membersihkan abunya, tetapi tidak memperbaiki bentuknya yang penyok. Ini milikmu, katanya. Saya tidak menerimanya. Simpan saja. Kenapa? Untuk mengingatkanmu apa yang telah kamu lakukan hari itu. Tangannya membeku di udara. Setelah lama, ia meletakkan cincin itu kembali ke dalam kotak. Setiap malam, aku bermimpi tentang puing-puing itu.
Bermimpi aku menggali abu dan melihat penopang dan cincin itu. Saat itu, aku benar-benar merasa telah membunuhmu. Saya tidak menghiburnya. Beberapa penderitaan bukan pertobatan, melainkan hanya konsekuensi. Kirana, aku pernah melihat saluran drainase yang kamu lewati. Begitu sempit. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa melakukannya. Aku juga tidak tahu. Hari itu, aku hanya tahu jika berhenti, aku akan mati. Kalau bisa diulang, aku pasti tidak akan pergi. Saya menatapnya. Tapi manusia tidak bisa membuktikan dirinya dengan pengulangan. Manusia hanya dinilai dari satu pilihan yang telah dibuatnya. Matanya perlahan memerah. Kamu. Apa kamu masih takut api? Masih. Lalu kenapa kamu masih melanjutkan proyek di bidang kebakaran hutan? Karena takut bukan berarti harus menyerahkan kemudi kepada orang lain. Setelah mediasi selesai, kami berjalan bersama ke depan gedung pengadilan, tangganya panjang. Saya tidak lagi menggunakan tongkat, tetapi kaki kanan saya masih belum cukup fleksibel. Setiap beberapa anak tangga, saya perlu berhenti. Baskara secara refleks mengulurkan tangan. Saya tidak menyambutnya. Ia perlahan menarik tangannya kembali. Di bawah tangga, Rendra menunggu. Ia tidak naik, hanya berdiri di tempatnya. Seperti saat ayah dulu mengajari saya menggunakan penopang, ia berkata, bantuan sejati bukanlah dengan menggendongmu, tapi berdiri di tempat yang bisa kamu lihat, agar kamu tahu saat jatuh akan ada yang menolongmu. Saya berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah. Di belakang saya, Baskara tidak lagi mengejar. Sebulan kemudian, putusan cerai keluar. Saya kembali menggunakan nama saya sendiri. Bukan lagi Nyonya Wijaya, bukan lagi penasihat di balik layar siapapun. Pada musim semi kedua setelah kebakaran, di kaki Bukit Puncak Lestari, dibangun sebuah pusat mitigasi bencana komunitas yang baru. Lahan bekas vila percontohan tidak dibangun kembali. Setelah kesepakatan antara pemilik unit, pemerintah, dan lembaga asuransi, area itu diubah menjadi jalur sekat api publik. Sebagian fondasi yang terbakar dipertahankan sebagai area pameran edukasi keselamatan kebakaran hutan. Saya tidak menentangnya. Puing-puing tidak harus dihilangkan seluruhnya. Beberapa jejak perlu ditinggalkan untuk mengingatkan generasi mendatang bahwa bahaya tidak pernah datang tiba-tiba. Ia seringkali dimulai dari sebuah peringatan yang diabaikan, sebuah laporan yang dihapus, sebuah kalimat seharusnya tidak apa-apa. Studio saya kembali buka. Skalanya kecil. Hanya 6 orang. Kami tidak lagi bergantung pada satu perusahaan properti manapun. Bisnis kami berfokus pada evaluasi risiko komunitas pegunungan, renovasi mitigasi bencana bangunan tua, dan pelatihan evakuasi warga. Pendapatannya tidak sestabil dulu saat mengerjakan proyek untuk Wijaya. Beberapa bulan neraca keuangan masih mepet. Tapi setiap kontrak tertulis nama saya. Setiap perubahan memerlukan persetujuan tertulis dari saya. Tidak ada lagi yang menggunakan alasan antara suami istri tidak perlu perhitungan untuk mengambil hasil kerja saya. Naskah ayah saya simpan di dalam kotak anti lembab, diletakkan di rak paling dalam studio. Di halaman pertama masih tertera kalimat yang ia tulis saat muda, sistem bisa gagal, manusia bisa salah menilai. Karena itu, harus selalu ada jalan kedua bagi kehidupan. Dulu saya pikir kalimat itu hanya tentang arsitektur. Sekarang saya baru mengerti, itu juga berlaku untuk pernikahan. Pada hari pembukaan pusat mitigasi, saya bertugas memberikan simulasi kepada kelompok warga pertama. Setelah simulasi selesai, seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun menunjuk ke penopang baru di kaki kanan saya. Tante, ini apa? Saya berjongkok untuk menunjukkannya. Ini membantuku berjalan. Apa tante harus selalu memakainya? Mungkin. Kalau begitu, tante masih bisa lari? Saya berpikir sejenak. Kalau diperlukan, masih bisa. Ia mengangguk seolah mengerti, lalu pergi bersama ibunya ke area berkumpul. Rendra memberiku segelas air. Tadi ada yang menunggumu di parkiran. Siapa? Baskara. Saya tidak menoleh. Setelah bercerai, ia pernah menulis 3 surat untuk saya. Yang pertama penjelasan, yang kedua permintaan maaf. Yang ketiga tidak meminta untuk kembali, hanya melampirkan laporan perbaikan sistem pemadam kebakaran Wijaya yang baru, meminta saya menunjukkan kekurangannya. Saya tidak membalas 2 surat pertama. Untuk yang ketiga, saya meminta studio memberikan opini berbayar sesuai prosedur normal. Ia membayar tepat waktu. Sejak itu, kami hanya berhubungan secara tertulis di tingkat pekerjaan. Dia datang untuk apa? Tanya saya. Mungkin ingin ikut kegiatan pembukaan. Pusat ini terbuka untuk umum, dia bisa membeli tiket. Rendra tersenyum.
Sekarang kamu benar-benar tidak mau rugi serupiah pun. Aturan tertulis di depan pintu. Setelah kegiatan sore berakhir, saya berjalan sendirian ke samping fondasi villa lama. Di dalam etalase pameran, ada sebuah replika, sebuah penopang kaki serat karbon yang meleleh karena suhu tinggi. Penopang yang asli sudah tidak bisa digunakan lagi, saya simpan di gudang rumah tua. Cincin kawin itu masih ada pada Baskara. Di papan informasi tidak tertulis tentang pernikahan kami, hanya mencatat penyebab teknis insiden itu, pembongkaran jalur sekat api secara ilegal, sumber air pemadam kebakaran dialihfungsikan, sistem alarm sengaja dinonaktifkan, pintu darurat anti-api tidak dirawat sesuai standar, manajer mengabaikan peringatan tertulis. Setiap poin sangat biasa. Saking biasanya, jika saja ada satu orang di salah satu rantai itu yang mau berhenti sejenak, api tidak akan pernah berkembang sejauh itu. Terdengar langkah kaki di belakang saya. Baskara berhenti beberapa meter dari saya. Ia mengenakan jaket gelap sederhana, rambutnya jauh lebih pendek. Di tangannya ada selembar tiket kunjungan. Kami sudah setengah tahun tidak bertemu. Pusatnya dibuat dengan sangat baik, katanya. Terima kasih. Laporan perbaikan Wijaya, 12 poin opini dari kalian sudah kami laksanakan semua. Sebelum lolos uji kelayakan, jangan buru-buru promosi. Aku tahu. Ia tidak mendekat. Hening sejenak. Ia bertanya, kakimu masih sakit? Kalau cuaca mendung, masih. Sudah terbiasa tinggal di rumah tua? Atapnya sudah tidak bocor. Ia tersenyum. Senyum yang sangat tipis dan lelah. Ibuku baru-baru ini pindah tinggal bersama kakakku. Dia ingin meminta maaf padamu. Tidak perlu. Aku tahu. Dari kejauhan terdengar pengumuman dari petugas yang akan menutup ruang pameran. Baskara menatap replika penopang di dalam etalase. Aku selalu ingin bertanya padamu. Waktu itu, saat kamu meletakkan cincin di atas penopang, apakah kamu sudah memutuskan untuk bercerai? Bukan. Waktu itu, aku hanya sedang berjuang untuk hidup. Ia tertegun. Saya melanjutkan, keputusan untuk bercerai baru datang di rumah sakit. Saat kamu tahu aku hidup, kamu bukan bersyukur, bukan juga meminta maaf. Kamu memintaku menanggung tanggung jawabmu. Di tengah kebakaran, aku hanya melihat apakah kamu akan menyelamatkanku atau tidak. Di rumah sakit, aku baru melihat kamu sebenarnya menganggapku sebagai apa. Baskara menunduk. Maaf. Kali ini, di belakang permintaan maafnya, tidak ada syarat. Saya mengangguk. Aku dengar. Ia mendongak, ada sekejap harapan di matanya. Saya tidak memberinya sinyal yang salah. Tapi mendengar bukan berarti kembali. Harapan kecil itu perlahan padam. Ia tidak memaksa, hanya meletakkan sebuah kotak kecil di tepi etalase. Cincinnya ku kembalikan. Aku tidak butuh. Anggap saja sebagai barang bukti insiden. Terserah kamu mau diapakan. Setelah berkata begitu, ia berbalik dan pergi. Saya membuka kotak itu. Cincin yang terbakar api tergeletak diam di dalamnya. Di lingkaran dalam terukir tanggal pernikahan kami. Rangkaian angka itu pernah mewakili janji, kemudian mewakili sebuah hubungan yang gagal. Sekarang, itu hanyalah sepotong logam yang ditemukan dari lokasi kebakaran. Saya tidak membawanya pulang. Keesokan harinya, saya meminta petugas untuk mengirim cincin itu ke peleburan, untuk dibuat menjadi sebuah plakat nama kecil di lemari kunci darurat pusat mitigasi. Di plakat itu tidak ada nama, hanya 8 kata. Sebelum evakuasi, jangan putuskan nasib orang lain. Saat simulasi kebakaran pertama dimulai, saya berdiri di depan meja komando. Sirene berbunyi. Warga dievakuasi secara teratur sesuai rute baru. Anak-anak menggandeng orang tua, relawan mendorong kursi roda. Tekanan tangki air cadangan stabil di zona hijau. Semua pintu anti-api tertutup dengan lancar. Saya menjadi orang terakhir yang memeriksa peralatan, lalu berjalan keluar melalui jalur evakuasi darurat. Angin gunung berhembus melintasi jalur sekat api, membawa aroma rumput baru dan tanah basah. Di parkiran, mobil tua saya terparkir dengan tenang. Di samping kursi pengemudi, tidak ada lagi kunci cadangan untuk siapapun. Saya masuk, memasang sabuk pengaman. Di kaca spion, lampu-lampu pusat mitigasi menyala satu persatu. Saya menyalakan mesin, melaju menuruni jalan pegunungan yang telah diperbaiki. Kali ini, kemudi ada di tangan saya sendiri.